mengapa kok mereka membuat UFO religion ini ya? Ya kalau kita mungkin melihat dari kacamata kita sendiri yang orang Indonesia penganut agama ya ada kemungkinan memang untuk menyesatkan manusia dari ajaran-ajaran yang sudah ada gitu, ajaran-ajaran agama gitu Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Mugi sedaya tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Nyambung lagi dari sharing kita sebelumnya masih bersama Mas Reza Wardana. Kita sambung lagi nih Mas obrolannya ya. Ya boleh. Nah artinya aku tertarik itu tadi, artinya kerjasama yang ditawarkan mereka dengan manusia tidak hanya teknologi aja ya Mas. Mungkin ada contoh yang lain itu tadi buat ngambil orang-orang yang punya gift, mungkin bisa dibilang begitu ya. Dan itu ada lagi yang lain nggak Mas? Kriteria yang lain? Sejauh ini biasanya soal perkara pertukaran teknologi, kemudian barter soul ya, istilahnya itu kayak barter jiwa gitu, terus ya kayak tadi itu terus mungkin ini Mbak ya kayak mempengaruhi manusia itu untuk memiliki kayak UFO cult atau UFO religion gitu. Nah itu dia gitu. UFO religion artinya kan suatu bisa dibilang suatu kepercayaan ya Mas. Iya. Nah itu menarik itu Mas. Jadi apa sih yang mereka tawarkan tentang kepercayaan itu dengan manusia? Dalam hal ini UFO religion ini gitu. Sejauh ini sih sebetulnya kebanyakan kalau yang kita baca itu malah kayak perkabaran dari UFO religion ini nggak tepat. Misalnya kayak apa namanya itu sebentar, UFO religion yang ini The Seekers ini UFO religion yang dia itu mengklaim bahwa nanti itu UFO akan datang di tahun sekitar 21 Desember 1954 ya. Ini UFO cultnya namanya The Seekers atau The Brotherhood of the Seven Rays. Nah ini didirikan di tahun sekitar ya 53-an ya, 53-an. Terus para kaumnya ini yang mengikuti mereka tuh percaya UFO itu akan datang di tanggal 21 Desember 1954 gitu. Ternyata setelah waktu berlalu ya nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang dan orang-orangnya ini malah balik lagi ke rumahnya mereka masing-masing. Itu jadi artinya mungkin mereka kecewa ya. Ada statement seperti itu sampai ada kepercayaan seperti itu tuh awalnya dari mana? Dari satu orang kah? Mungkin biasanya dari satu orang Mbak. Kayak misalkan dari The Seekers ini dikumpulkan oleh Charles, kemudian pemimpinnya namanya Dorothy Martin. Ini di Amerika. Jadi ada dua orang. Orang-orang itu yang pernah kontak beneran nggak tuh sama mereka alien? Nah itu dia kontak benerannya sih memang diragukan ya. Kalau yang The Seekers ini cuma ada yang mengklaim mereka tuh dikontak. Misalkan kayak kelompok yang namanya The Aetherius Society. Aetherius Society ini dibuat oleh George King ya pertengahan tahun 1950. Terus mereka tuh percaya bahwa kaum mereka ini ya, The Aetherius ini bisa bekerja sama dengan apa yang disebut dengan Cosmic Master. Cosmic Masternya kayak ya mungkin kayak guru-guru luar angkasa kayak gitu tuh. Ternyata ya kejadiannya nggak terjadi.
Malah mereka tuh menjanjikan adanya zaman baru gitu. Dan itu ada nggak yang beneran ada buktinya gitu, beneran terjadi? Sejauh ini sepertinya memang susah untuk dibuktikan ada ya, karena rata-rata tuh fail gitu. Rata-rata memang kayak misalkan orang namanya itu Billy Meyers gitu, itu juga pernah punya apa namanya foto-foto gitu. Ya, foto-fotonya juga gitu. Tapi itu banyak diragukan. Kayak misalkan Billy Mayer ini pernah menikah gitu ya, kemudian mantan istrinya ini ngomong bahwa foto-fotonya Billy Mayer ini sebenarnya dibuat dari tong sampah gitu, terus penutup tongnya bir gitu. Terus namanya ya peralatan-peralatan yang bisa ditemukan di rumah gitu. Dan Billy Mayer ini pernah mengaku bahwa aku ini dikontak punya foto dua alien perempuan berwujud manusia, katanya namanya ini sama ini gitu ya. Ternyata setelah diselidiki itu dua perempuan yang difoto Billy Meyers sebenarnya adalah penari yang muncul di TV sama Billy Meyers kemudian difoto. Kemudian diklaim bahwa ini adalah alien, padahal itu tayangan film dansa-dansa gitu. Nari-nari. Aku baca tuh Mas gitu. Billy Mayer itu kan ngakunya kan dari umur 5 tahun itu udah dikontak sama alien dan dia sempat menyebutkan nama-namanya siapa aja yang mengkontak gitu kan, dan sampai dewasa itu, dan itu ternyata nggak ada kebenarannya ya. Iya, diragukan sih. Soal kebenarannya mungkin dianggap benar oleh pengikutnya, tapi mungkin di luar pengikutnya mungkin ini dianggap enggak, ini palsu kok, editan. Ada contoh yang satu yang menarik, namanya itu kaum Astar ya. Astar ini didirikan oleh orang namanya George Van Tassel. Ini kalau nggak salah base camp-nya itu di Giant Rock. Giant Rock itu sekitar Amerika kalau nggak salah ya, Giant Rock itu. Ya, di gurun Mojave di Giant Rock. Nah, ini menariknya gini. George Van Tassel ini mengaku dikontak oleh orang tulisannya itu orang atau grup dari luar angkasa sana yang mengklaim namanya itu adalah Astar ya. ASTHAR itu. Kemudian kayak diajari untuk ritual untuk peremajaan tubuh dan lain sebagainya. Masalahnya adalah ternyata yang orang, karena kemudian kan ada pengikut-pengikutnya nih, pengikut dari George Van Tassel nih, ternyata beberapa pengikutnya ini mengaku juga dikontak gitu loh, juga dikontak oleh Astar. Nah, ini kan sebagai seorang pendiri kultus ini cukup mengganggu. Loh, yang aku dikontak kok orang lain bisa dikontak gitu. Pengennya sendirian. Mana, gitu kan. Akhirnya wibawanya mungkin turun ya, wibawanya turun. Nah, ternyata selain orang-orang lain yang dikontak itu juga Astar ini katanya juga mengkontak banyak orang lagi. Nah, terus disambung-sambungin kan info-infonya, ternyata nggak ada yang nyambung gitu. Akhirnya ya kayak misalkan nanti ada ini, ada itu gitu misalkan. Si A ngomong, nanti akan ada kejadian ini itu, ternyata baik informasi yang disampaikan si A, B, C, bahkan mungkin Tassel sendiri nggak ada yang terjadi, beda semua gitu, beda semua. Itu. Nah, itu kan mungkin dari udah lama, tahun-tahunnya kan udah lama ya, Mas. Kalau yang zaman-zamannya kita, maksudnya zaman modern ini gitu, masih ada nggak sih manusia yang maksudnya tergiur buat kerjasama dengan mereka para alien? Ya. Kayaknya ada sih, Mbak. Ya, karena aku itu tadi kan yang diceritain Mas Reza kan dari jauh ke belakang ya. Nah, sebenarnya kalau bisa aku bilang itu banyak merugikannya, bisa dibilang begitu nggak sih? Saya sih cenderung orang yang bukan berprinsip ya, memandang bahwa sesuatu yang terjadi dulu itu bisa terjadi sekarang. Iya, karena polanya kan sama dan berulang. Kekacauan yang pernah dialami oleh orang-orang Van Tassel gitu, misalkan dari Astar gitu. Kalau misalkan ya di Indonesia misalkan ada UFO religion, misalkan ada UFO cult.
misalkan katakanlah saya lah ya, saya mendirikan UFO Cult karena mungkin pernah dikontak segala macam. Nah, ternyata saya punya umat, katakanlah 50 orang gitu. Ternyata dari 50 orang ini kemudian ada yang mengaku, saya juga dikontak gitu. Saya juga dikontak oleh sosok yang pernah mengontak Reza gitu. Tapi infonya ini lebih tinggi gitu katanya lah. Saya kan sebagai pendiri kan merasa petinggi, oh gini, di bawah saya mana gitu. Nah ini bisa saja terjadi kayak gitu itu. Kalau untuk perkumpulan mungkin di Indonesia ada, cuman yang kebanyakan dari teman-teman yang ya mengaku pernah dikontak itu ya perorangan sih Mbak, per individu gitu. Jadi dapat pesan dari reptilian, dapat pesan dari orang-orang Pleiadian, dapat pesan dari orang Venusian kayak gitu tuh. Nah, itu cuman kan benar enggaknya memang belum tahu. Iya. Gimana Mbak? Itu bahayanya kan, misalkan kayak UFO religion itu kan orang-orang ini terlalu meyakini sesuatu ya. Iya. Artinya terlalu meyakini itu kan sesuatu yang berlebihan gitu. Nah, mungkin dari versinya Mas Reza ini bisa share ke sahabat jurnal, sebenarnya harus menyikapinya itu kayak gimana jika benar di Indonesia ini ada suatu perkumpulan yang ya melakukan itu, UFO religion dengan berbagai macam ritualnya. Iya, sebenarnya soal kepercayaan ini kan menyangkut sudut pandang. Misalkan kayak misalkan saya nih, saya percaya kalau sebenarnya asal muasal UFO ini bisa kita runut kalau kita melihat kasus-kasus yang ke belakang. Ini misalnya saya, misalkan saya penganut itu. Nah, ini mungkin akan tidak sama bila ada orang yang berpendapat bahwa UFO ini munculnya tuh ya pada saat Perang Dunia Kedua itu akan berakhir, apalagi ketika ada bom atom. Nah ini alien-alien dari sana tuh nggak pingin bumi ini musnah misalkan. Nah ini kan dua hal yang beda ya, dua hal yang beda. Nah mungkin kalau ditinjau dari segi kepercayaan mungkin akan terserah kembali pada orangnya. Cuman yang jadi satu misalkan seperti ini, saya misalkan ini contoh ya, bikin UFO atau UFO religion, kemudian saya minta dana. Nah, dana ini, dana iuran atau apa yang kemudian untuk saya gunakan untuk saya sendiri. Misalkan untuk memperkaya diri sendiri, atau mungkin saya malah melakukan tindakan yang tercela. Misalkan kayak tindakan semacam dulu pernah ada sih Mbak. Ini nggak usah jauh-jauh soal UFO ya. Dulu ada orang di Jepang itu yang dia mengaku sebagai mohon maaf Kristus. Jadi ini bukan saya ngomong, tapi ini ada beritanya nyata. Ini ternyata ujung-ujungnya dia melakukan pembunuhan secara gila-gilaan. Nah, awalnya dia ini mengaku sebagai Kristus, kemudian banyak orang percaya, oh ada Kristus dari Jepang. Kemudian orang-orang tiba-tiba itu hilang. Misalkan kayak anak perempuan ini hilang, anak ini itu hilang. Yang masih satu kepercayaan dengan mereka gitu loh. Terus keluarganya pada tanya, loh ini anakku itu anggota kepercayaanmu, kemana dia sekarang? Itu kayak gitu tuh bisa terjadi. Jadi nggak hanya perkara UFO ya. Ya maksud saya adalah orang-orang ini bisa memanfaatkan untuk kejahatan kayak memperkaya diri atau mungkin melakukan tindakan asusila yang melanggar hukum. Kemudian penipuan lain, kemudian untuk mungkin kekuasaan, pengakuan, kayak gitu, mengumpulkan massa. Nah itu bisa, ada banyak sih. Dan jadi itu kan kalau ditinjau dari ya gimana? Serem ya Mas ya ternyata ya. Jadi maksudnya bukan hanya dari sisi antara alien dan manusia, tapi yang lain-lain yang dari manusianya sendiri aja begitu gitu kan? Iya, ya kalau memang ditinjau dari kepercayaan memang agak susah. Kayak misalkan gini, aku percaya kok dengan orang ini gitu, karena aku udah melihat sendiri orang ini mungkin punya karomah gitu ya, atau mungkin orang ini tuh punya kemampuan, aku udah lihat sendiri gitu. Nah ini kalau kita mau ngomong, loh itu nggak gitu Mas, itu nggak gitu Mbak, ini kan susah kan. Tapi kalau ternyata dia sudah melakukan tindakan-tindakan tertentu, misalkan minta iuran, terus memperkaya diri sendiri, penipuan, kemudian tindakan asusila, nah ini baru yang bisa dilihat secara hukum seperti itu. Nah itu kan uniknya itu kayak misalkan tadi ada
banyak orang yang mengaku dikontak gitu kan di satu aliran itu. Nah itu kan buat membuktikannya kan susah tuh Mas. Jadi yang kontak itu kan bisa jadi dari ras alien yang berbeda gitu. Nah aku penasaran sebenarnya dari sudut pandang alien ini itu maunya apa sih dengan posisi manusia ini dibikin mindset untuk membuat suatu perkumpulan atau suatu UFO religion itu? Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi kami dulu di Beta UFO kan ada acara namanya Beta Talks. Itu pernah kedapatan seorang narasumber yang bekerja di luar negeri. Ini orang Indonesia kerja di luar negeri dan dia pekerjaannya sebagai space law, orang-orang yang mengatur hukum keantariksaan. Nah ini di negaranya itu astronot yang sudah keluar angkasa untuk misi-misi tertentu, ketika dia balik ke bumi, ini oleh negara disediakan psikolog. Karena apa? Karena astronot ini melihat apa yang seharusnya nggak dilihat. Jadi kayak entah ada yang bertemu alien, entah bertemu apa. Nah, ada satu kisah yang menarik yang dia bilang tuh gini. Suatu ketika ada astronotnya dari negara dia kerja itu terbang ke sana, keluar angkasa, kemudian didatangi oleh alien, dan alien ini ngomong seperti ini, aku ini adalah dari sekian ribu alien yang ada, gitu. Dan kami yang datang ke dia ya, kami nggak peduli sama kamu, kami nggak peduli sama manusia, ada yang cuek bebek gitu, kayak dia mengibaratkan cueknya itu gini. Misalkan kita punya ladang jagung, misalkan Mbak Intan punya ladang jagung. Terus pagi hari Mbak Intan cuma nengok ladang jagung, oh ya udah tumbuh semua nih, ya udah, ya kayak gitu cueknya. Udah, mereka sudah segini nih, udah berkembangnya sudah segini, ya sudah. Mereka nggak ambil tindakan apa-apa kecuali mungkin merawat atau mungkin ngebiarin aja gitu. Itu ada kayak gitu. Nah, soal yang lain-lain lagi ini mungkin soal mengapa kok mereka membuat UFO religion ini ya kalau kita mungkin melihat dari kacamata kita sendiri yang orang Indonesia penganut agama ya ada kemungkinan memang untuk menyesatkan manusia dari ajaran-ajaran yang sudah ada gitu, ajaran-ajaran agama gitu Mbak. Nah, sarannya dari Mas Reza nih, kalau misalkan kan kayak kita gitu, manusia yang lain gitu, harus bagaimana apabila di sekitaran lingkungannya dia itu ada penawaran untuk itu? Harus bagaimana menyikapinya? Penawaran untuk gabung? Iya. Penawaran untuk gabung gitu? Iya. Karena itu kan pasti bisa dibilang sesat ya Mas? Ya. Saya kalau mau bilang sesat itu nggak berani sih, maksudnya bukan berani. Sensitif ya Mas. Takut bukan karena takut ada tekanan-tekanan apa ya, karena ini lagi-lagi balik ke keyakinan masing-masing ya. Kan misalkan ada Muslim A gitu, mungkin dengan Muslim B bertentangan gitu ya. Nah, ini karena terlalu agak nyempal, artinya ini adalah alien gitu kan, bukan agama yang pernah kita anut. Ya mungkin yang bisa kita sampaikan ya pertama itu kita harus tahu dulu ini jangka panjangnya, ini kira-kira itu sebenarnya itu arahnya itu kemana sih? Kalau misalkan ternyata misalkan ini ya ada iuran tertentu misalkan, atau mungkin awal-awalan nggak ada iuran tertentu, atau mungkin ada kayak malah ritual-ritual tertentu, kayak contoh misalkan ada aliran namanya itu Raelian, yang tadi saya cerita. Raelian itu kalau saya tidak salah ingat itu dia punya program namanya itu member-membernya itu untuk tidak berpakaian gitu. Jadi nudis gitu ya, di tempat-tempat umum atau di mana gitu. Ya ini kalau kita sebagai manusia memandang ini tuh aneh secara norma, secara etika gitu kan. Gitu. Nah ini kalau memang kita lihat ini sudah terlalu menyimpang, ya mungkin ya jangan gitu. Tapi ya
sekali lagi balik ke orangnya masing-masing. Iya. Balik ke orangnya masing-masing. Tapi sepertinya seorang petinggi di aliran itu seperti punya kriteria ya Mas, kalau nggak salah. Dari sudut pandang aku kayak punya kriteria siapa-siapa aja nih yang udah dititeni itu tadi, ditandain buat ayo ikutan gitu. Ya, kalau misalkan berkaca dari kasusnya Penny Bradley, ya itu memang dititeni ya, diincar karena dia punya psychic. Adapun gini Mbak, ada orang, aduh saya tuh lupa namanya, karena orang-orang di kontak-kontak tuh banyak. Ada orang di luar negeri itu yang pernah suatu ketika itu bertemu dengan UFO berbentuk bola, ya. Nah, saksi matanya tuh ada seorang, ini karena dia di luar negeri, maka saksi matanya ini adalah seorang tentara yang memang berkebangsaan Israel apa gitulah pokoknya. Kalau seingat saya sih berkebangsaan Israel gitu. Dia juga itu bersaksi bahwa iya anak ini tuh pernah melihat UFO itu dan dia masuk ke dalamnya itu. Nah setelah itu dia kemudian setelah penampakan itu dia kemudian memiliki kemampuan psychic, dia apa namanya suatu ketika sarapan pagi gitu ya. Makan, sendoknya tiba-tiba bengkok, kemudian dia memiliki kemampuan apa gitu ya, kemudian dia jadi ahli spiritualis. Saya kok lupa ya namanya itu, tapi itu terkenal sih, itu namanya aneh, tapi ya pernah ada kejadian. Jadi ada orang biasa lihat itu, kemudian memiliki kemampuan kayak gitu. Memiliki kemampuan, gitu. Iya. Artinya kan kayak kalau dilihat dari sisi manusiawinya, sisi positifnya kan sebaiknya kalau bisa dibilang sebaiknya berpikir ulang ya Mas. Kalau misalkan ada penawaran seperti itu, maksudnya untuk jangka panjangnya bagaimana, merugikan atau tidaknya buat diri kita kayak gitu ya. Iya, terutama misalkan kayak tadi saya contohkan ya, yang aliran apa namanya Jepang, yang ada orang Jepang mengaku dia adalah Kristus. Ini kan benar-benar nggak seperti UFO ya, nggak seperti fenomena UFO alien, cuman patternnya sama, mengaku dia adalah reinkarnasi dari Kristus, kemudian dia mengumpulkan banyak orang percaya sama dia. Ternyata kayak ada orang-orang tuh kemudian hilang anggota-anggotanya, seperti kayak si anak gadis hilang, kemudian ada orang reporter hilang atau siapa gitu. Nah ini kan sudah apa namanya sudah sangat menyimpang. Ini kasusnya itu terkenal kok, kasus gas beracun di terowongan subway kereta bawah tanah Jepang. Sebentar ini saya googling, kalau nggak salah namanya gas sarin. Ini tahun 1995. 1995. Namanya sarin gas. Ya. Jadi nggak terlalu lama ya, 1995 ini masih lama. Ya itu. Iya, artinya kan kalau misalkan orang biasa, orang nggak punya gift gitu kan, susah membedakan antara, kalau di permulaan itu kan pasti nggak kelihatan tuh Mas, maksudnya efek-efek yang merugikannya itu kan. Jadi kadang orang diiming-imingin dulu dengan yang sesuatu yang mungkin yang instan-instan itu mungkin dengan iming-iming yang lain, dan akhirnya mereka tergiur buat bergabung. Nah itu kan yang bikin susah manusia zaman sekarang, apalagi orang-orang zaman sekarang itu sukanya yang serba instan. Ya, sukanya yang nggak susah gitu kan. Dan sepertinya mereka ini yang di aliran itu, di kelompok itu sepertinya ya memang dengan iming-iming itu tadi. Makanya kan sebaiknya, kalau dari saya pribadi, sebaiknya ya pikir secara logika, menjaga kewarasan dulu ya Mas. Iya kan? Dan efisiensi. Iya, karena sesuatu yang tidak mungkin itu kan kadang orang terlalu berlebihan berpikirnya kan, pengen begini, terus terlalu berpikirnya tuh yang enak-enak itu tadi, misalkan kalau alien UFO dengan teknologinya yang canggih dan lain-lain, tapi kan ternyata kayak yang tadi kita obrolin,
mereka ini ada hitam dan putih, ada baik dan buruk gitu kan. Dan kita sendiri juga dari zaman dulu sampai sekarang masih menerka-nerka apa sih tujuannya alien ini berkunjung ke bumi, begitu kan? Belum ada kan, Mas, itu ada yang ngeklaim tujuannya mereka apa kan, belum ada kan ya? Iya, sejauh ini memang masih abu-abu sih, Mbak. Belum ada masih yang menerka-nerka apa tujuannya mereka. Dan apa namanya, UFO religion ini juga harus jadi, bisa dibilang hati-hati, buat warning buat kita bersama kan ya, Mas. Kalau sebisa mungkin jangan sampai masuk ke dalam perkumpulan itu. Di luar sudut pandang itu tadi ya. Betul. Karena berkaca dari kejadian-kejadian sebelumnya, kayak misalkan agama UFO ini, UFO religion A misalkan mengklaim tanggal sekian ini akan dijemput gitu, ternyata nggak ada gitu kan. Terus UFO religion B misalkan ngomong kalau habis ini ada kiamat tanggal sekian, ternyata zong juga gitu. Nah ini kan ya apa ya, bahasa Jawanya sih eman-eman diri. Eman diri. Sayang, buang-buang waktu, buang-buang tenaga gitu kan ya. Cuman ada yang unik ya. Tadi kan kita kan mungkin membahas dari sisi hitam-hitamnya, tapi ada kejadian itu yang unik ya, yang mungkin ini bisa dibilang itu kemajuan atau apa ya. Jadi kalau yang saya simak dari penuturan teman-teman di Beta UFO maupun Beta Talks itu ada teknologi-teknologi yang memang katanya itu kita dapat memang dari UFO yang jatuh. Jadi kayak misalkan ada UFO jatuh di masa-masa lalu ya, oleh manusia ini kemudian teknologinya diambil. Nah ini konon katanya, ini menurut yang saya dengar ya, itu seperti kayak fiber optik, kemudian apalagi ya selain fiber optik itu night vision, sensor bukan sensor, kayak kacamata yang bisa melihat ke dalam gelap. Itu biasanya warnanya jadi hijau atau mungkin jadi apa gitu. Ada ya yang kayak gitu ya. Gitu. Tapi Jadi, kan itu dari sesuatu yang tidak sengaja kan, itu kan artinya. Ya. Artinya bukan penawaran kerjasama gitu, enggak kan? Enggak, ya betul. Evident ini kejadian. Nah itu misalkan contohnya itu kalau saya tidak salah ingat, itu ketika ada alien yang jatuh di Roswell, UFO yang jatuh di Roswell, itu kemudian ada UFO itu dibedah, kemudian kayak mata atau korneanya diambil, kemudian orang ini melihat kayak misalkan saya nggak ada sesuatu untuk dia dijadikan contoh. Misalkan ini matanya, matanya kemudian dilihat oleh si dokter ini, ternyata loh kok ternyata ya bisa melihat ke dalam gelap ya. Nah itu kayak gitu, jadi kayak sesuatunya tuh diambil gitu. Iya, jadi itu beda sisi, dari sisi yang berbeda ya. Dari yang selama ini kita obrolin. Ya, nah kalau yang UFO Roswell ini memang kontroversial antara benar enggaknya, cuma memang diyakini ini benar karena sempat ada clippingan video atau foto bedah alien ini yang diklaim ini memang real, tetapi ada yang diklaim juga ini adalah rekonstruksi dari kejadian yang pernah ada dulu. Rekonstruksi gitu. Artinya kan untuk hal ini tetap butuh orang-orang yang ahli di bidangnya ya untuk membuktikan, betul, kan? Butuh verifikasi lah istilahnya, verifikasi. Kalau bisa dibilang begini, kalau untuk keberadaan mereka para alien itu memang ada gitu kan, memang benar ada mereka. Cuman untuk plus minusnya ya seperti yang kita obrolin itu tadi, sama dengan manusia. Dan sebaiknya aku ulangin lagi, kalau untuk UFO religion ya berpikir ulang lagi, sebaiknya logika tetap berjalan ya, bahasa halusnya menjaga kewarasan itu tadi ya Mas. Jadi lebih menimbang positif negatifnya, kurang lebihnya begitu. Oke Mas Reza, terima kasih atas sharingnya. Mungkin lain waktu sama-sama kita bisa ketemu langsung, bisa ngobrol langsung ya. Semoga keadaan makin kondusif. Mas Reza sehat-sehat di sana ya. Terima kasih.
Ya, sama-sama Mbak Intan juga ya. Terima kasih sahabat Jurnal Intan Indigo, ikutin terus Jurnal Intan Indigo, subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.